Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Rahmadini, bisa dipanggil Ica. Saya dari kelas 4A Dempo Logistik Bisnis dengan NPM 6204022. Kali ini saya akan membahas mengenai topik penelitian tentang Green Supply Chain Management. Di sini saya mengambil bahan materinya dengan mereview jurnal dengan judul Penerapan Praktik Green Supply Chain Management pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja simak video berikut ini untuk penjelasan penelitian tersebut. Nah, di sini terdapat what is the background to this research? Apa sih latar belakang dari penelitian ini? Penelitian oleh Firmandani F. pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai pusat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau dikenal sebagai UMKM. Di sini UMKM berperan penting dalam ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Dengan kontribusi itu mencapai 94,6% dari total ekonomi dari provinsi tersebut. Bahkan menyerap 79% tenaga kerja di daerah istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan UMKM di daerah ini mencapai 2% setiap tahun hingga tahun 2019. Saat ini, UMKM sedang berupaya mengadopsi model bisnis yang lebih efektif guna mengatasi tak terduga perubahan di pasar global. Green Supply Chain Management sendiri muncul sebagai salah satu praktik bisnis yang dianggap efektif dan inovatif bagi kelangsungan hidup dan keberhasilan UMKM. Mendukung gitu. Meskipun demikian, UMKM sendiri pastinya ya menghadapi kesulitan dalam menerapkan strategi green supply chain ini, antara lain seperti keterbatasan sumber daya, waktu, uang, kemampuan, pengetahuan, dan bahkan fleksibilitas. Nah, dari pernyataan tersebut, penulis pun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan praktik Green Supply Chain Management ini pada UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, inilah bukan sekilas ya tentang latar belakang mengapa sih penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan praktik Green Supply Chain Management tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat explanation of the research tentang penjelasan penelitian tersebut. Dari hasil penelitian kualitatif yang diambil, didapatkan melalui wawancara secara mendalam, yaitu pada 12 UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini peneliti menarik kesimpulan terkait penerapan Green Supply Chain Management ini berdasarkan pada komponen utama. Secara rincinya yaitu sebagai berikut. Pada poin A, terdapat komponen hulu, di mana di sini peneliti menemukan penerapan green procurement dan green supplier yang dilakukan oleh partisipan guna memenuhi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan lingkungan. Yang kedua, tujuan sosial. Dan yang terakhir, yaitu tujuan produksi. Selanjutnya, pada poin B, terdapat komponen internal, di mana peneliti di sini menemukan sejumlah partisipan UMKM telah menerapkan green manufacturing, green design, dan information system, bahkan green packaging. Berikut merupakan penjelasan mengenai beberapa green yang dimaksud. Yang pertama adalah penerapan green manufacturing, di mana partisipan di sini telah mendeskripsikan bahan dan komponennya dari produk yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali.
dan juga telah mendapat perizinan PIRT. Yang paling penting sudah mempunyai sertifikasi halal, di mana telah menunjukkan bahwa proses produksi maupun produk yang dihasilkan tidak menggunakan produk yang berbahaya, di mana hal tersebut telah memenuhi persyaratan dasar Green Manufacturing. Yang kedua itu penjelasan mengenai penerapan Green Design dan Information System, di mana sejumlah partisipan di sini telah menggunakan media sosial ya sebagai media promosinya maupun penjualan produk, serta telah menerapkan ya penjualan secara elektronik atau yang dikenal sebagai e-commerce. Nah, ternyata para UKM di sini pun sudah mulai menerapkan penjualan secara online, di mana memasarkan produknya itu hanya melalui internet. Jadi para pelanggan itu atau konsumen mudah untuk berbelanja di zaman sekarang. Tidak perlu lagi ke tempat, pelanggan sudah bisa memilih produk yang ingin dibeli melalui handphone saja ya. Wow, teknologi sekarang pun semakin berkembang. Nah, disinilah di mana para pelaku UMKM sudah ikut serta dalam mengurangi emisi dan karbon lingkungan. Ternyata ada dampak positifnya juga yang terjadi saat penjualan online ini. Guna salah satu mengurangi karbon lingkungan juga. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai yang ketiga, yaitu penerapan green packaging, di mana adanya partisipan yang telah menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, di mana partisipan ini membuat kemasan itu yang nantinya bisa didaur ulang kembali, di mana menggunakan bahan yang dapat diperbarui dan tentunya mudah terurai di lingkungan. Nah, poin C, di sini terdapat komponen hilir, di mana peneliti menemukan bahwa sejumlah partisipan telah menerapkan green distribution, green logistik, dan riset logistik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, penerapan green distribution, di mana sejumlah partisipan di sini telah melakukan penjualan secara offline, yakni dengan penyaluran produk ke beberapa tempat, mulai dari warung hingga supermarket yang ada di Yogyakarta ini sendiri. Selain itu, pengiriman produk juga dilakukan dalam jumlah yang besar, di mana tidak lupa yaitu yang telah memenuhi persyaratan green distribution. Selanjutnya ada penerapan green logistik dan riset logistik, di mana ditunjukkan di sejumlah partisipan telah memanfaatkan dan mengolah kembali sisa bahan atau komponen produk dan juga membuang limbah di tempat pembuangan atau saluran khusus, sehingga bisa meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya di sini terdapat kendala juga dalam menerapkan taktik green supply chain management bagi partisipan UMKM. Ternyata belum menyeluruh ya partisipan UMKM yang menerapkan green supply chain management itu sendiri. Dikarenakan terdapat berbagai kendala. Antara lain yang pertama itu terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan yang dimiliki. Jadi, para UMKM di sini yang menerapkan praktik green supply chain management itu hanya semampunya saja dan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua itu kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan terkait lingkungan. Maksudnya di sini untuk para UMKM ini hanya lebih fokus dalam proses produksinya saja, tidak fokus setelah proses produksinya, seperti contohnya itu tentang lingkungan sekitar.
Dikarenakan di sini kondisi pemerintahnya pun lebih menekankan pada penjualan pemasaran produknya aja, tetapi minim untuk sosialisasi terhadap dampak lingkungan tersebut bagi partisipan UMKM. Yang ketiga itu kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalankan. Nah, ternyata banyak juga di sini masih partisipan UMKM yang kurang sadar ya terhadap dampak lingkungan. Banyak yang masih menyepelekan hal ini. Tetapi sebenarnya itu mempunyai dampak yang negatif ya cukup besar banget untuk masyarakat sekitar. Apalagi contohnya dalam membuang limbah sembarangan, membuang limbah ke sungai. Itu sedikit demi sedikit kan bahkan jadi banyak, itu kan mencemarkan lingkungan, akan menyebabkan penyakit, dan secara tidak langsung kan yang merasakan itu juga ya partisipan UMKM sendiri, yang merasakan dampak lingkungannya itu sekarang tidak sehat gitu. Jadi pentingnya banget untuk meningkatkan kesadaran akan dampak lingkungan. Selanjutnya yaitu dari penjelasan tersebut, di penjelasan sebelumnya, kita dapat tarik kesimpulan di sini. Di mana penelitian ini mengidentifikasi penerapan praktik Green Supply Chain Management pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk objek penelitian sendiri, partisipan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari UMKM yang telah menerapkan praktik Green Supply Chain Management. Untuk pengambilan sampel di sini menggunakan teknik purposive sampling dan dari pemilik atau manajer UMKM. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan in-depth interview dan pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara dan menghasilkan transkrip wawancara. Nah, dari transkrip wawancara inilah kemudian dikelompokkan dalam sebuah rangkuman menjadi penerapan mengenai praktik Green Supply Chain Management pada 3 komponen utama untuk praktik Green Supply Chain Management. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah UMKM telah menerapkan praktik Green Supply Chain Management pada komponen hulu, internal, dan hilir mereka. Namun, ada sebagian UMKM yang belum menerapkan praktik Green Supply Chain Management ini, dikarenakan UMKM tersebut menghadapi berbagai hambatan, antara lain yang sudah kita jelasin pada penjelasan sebelumnya, yaitu terbatasnya sumber daya manusia, keuangan yang dimiliki, kurang kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan terkait lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari bisnis yang dijalankan. Selanjutnya itu research suggestion dan limitation, di mana ini merupakan saran dan keterbatasan dari penelitian selama penulis melakukan penelitian. Nah, di sini yang pertama itu ada saran. Penulis di sini menurut penulis bagi pihak UMKM diharapkan agar terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan praktik Green Supply Chain Management. Dan juga diharapkan agar lebih berinisiatif dan lebih meningkatkan kesadaran untuk menerapkan Green Supply Chain Management agar meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan agar mendukung penerapan Green Supply Chain Management di kalangan UMKM, yakni seperti dengan cara memberikan sosialisasi atau materi pelatihan mengenai ramah lingkungan kepada UMKM. Jadi, tidak hanya berfokus pada produksi saja. Pemerintah pun bisa membantu dari sisi finansial UMKM tersebut.
Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menutupi kekurangan penelitian dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang dihadapi UMKM dalam penerapan praktik green supply chain management sendiri. Yang selanjutnya itu keterbatasan apa saja sih selama penelitian ini? Nah, yang pertama itu terdapat data yang terkumpul kurang maksimal, dikarenakan pengumpulan data tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19 kemarin, sehingga terdapat partisipan yang hanya menerima wawancara via telepon saja. Yang kedua, data yang digunakan kebanyakan berupa data primer, di mana masih kurangnya eksplorasi terkait data sekunder, khususnya mengenai responden atau partisipan penelitian. Yang ketiga itu objek penelitiannya yang diteliti tidak spesifik pada satu jenis UMKM dan terbatas pada UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini merupakan sumber atau daftar pusaka dari bahan materi yang saya ambil untuk penelitian ini. Oke, nah tidak terasa kita udah di ujung. Nah, tidak terasa ya sudah hampir berpisah saja. Itulah penjelasan mengenai review jurnal penelitian tentang Green Supply Chain Management dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menyaksikannya, mudah mengerti dan jadi lebih tahu ya bahkan tentang praktik Green Supply Chain Management ini terhadap UMKM. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada penyampaian dari video penjelasan ini kurang dapat dipahami, kata-katanya kurang jelas, atau bahkan ada hal-hal yang kurang berkenan di para penonton. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.